لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان Allah turun seperti zaman يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. Ini berkata Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu besarlah pahala umroh Ramadan itu, ya, sehingga kita mengusahakannya secara maksimal. Ya, anak saya, istri saya, adik saya bawa semua Bapak Ibu sekalian. Faman kana minkum maridun, siapa di antara kamu sakit, au ala safar, atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, ya kan? Wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu. Nah, proses menggantinya 11 bulan, lama tuh. Jadi kalau ibu puasa Senin Kamis, itu diniatkan puasa Ramadan, selesai. Iya kan? Daripada kemudian memaksa puasa tapi akhirnya tidak bisa umroh, akhirnya sakit. Kalau ibu sakit di sana tidak bisa ke masjid, padahal pahala sholat ibu ada. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Nice. Ano na pero nalewi mo di ayon. Terima kasih sudah datang. Ya, sama-sama. Berkah ya. Aku nitip doa ya. Kelupaan. Taurnya lambat. Ya makanya nanti Kamera.
Kacang mix nut. Itu katanya enak banget ya. Kita coba. Oke. Hmm? Yang lapar. Siapa yang lapar? Bulan tadi kurang kantor dulu. Manfaatkan pesawat ini. Sedang kami sendiri, tanpa pertolongannya, tidak mampu menguasainya. Punya, hanya kepada Tuhan kita pasti akan kembali. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional King Abdul Aziz. Selamat datang di Jeddah. Dia Hotel Madinah Thayyibah. Silakan bersiap-siap. Masa? Insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
Iya. Di sana. Ya. Dingin tuh. Bismillah. Ada taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih diberikan kesempatan Allah untuk bisa berumrah kembali? Dan kita tidak tahu juga ya kapan kita akan wafat dan bagaimana kita dalam keadaan wafat. Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya? Maka tentu nasihat pertama ya dari saya membersamai perjalanan Bapak agar Allah menginginkan kita membersihkan hati kita dari segala sifat-sifat pelit, sifat pikir, sifat yang tidak baik yang ada di dalam diri kita. Maka inginkan kepada kita. Maka mudah-mudahan perjalanan umrah Bapak Ibu ini bahwasanya Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintai kata Rasulullah SAW. Karena disitulah Rasulullah menempatkan 50 pasukan untuk tetap di sana memantau musuh. Rasulullah SAW dan berebut. Selain manfaatnya kita mengingat cerita bagaimana perjuangan Islam ya, yang dulu sangat luar biasa. Kita juga selain ziarah ini tentunya ada hikmah di dalamnya. Saya mengunjungi makam syuhada Uhud untuk melihat kita kematian. Lagi hidup ini hanya menunggu. Yeah, thank you.
bisa 2 witir dalam 1 malam. Itu 2. Maka bagaimana menggabungkannya, Ustaz? Maka menggabungkannya adalah kalau kemudian kita sudah witir ya, di awal, tidak boleh witir di akhir. Padahal Ustaz, saya tetap pengen bangun tahajud. Kenapa orang yang sudah tarawih tetap mengusahakan harus tahajud? Karena beda. Di tahajud itu Allah turun sepertiga malam terakhir. Nah, itu bedanya. Kalau di witir, kalau di tarawih, ini kita berjamaah. Ya, dalam hadis Nabi mengatakan sepertiga malam terakhir. Makin dekat subuh, ya biasa seperti malam terakhir itu jam 2 lah. Itu sepertiga malam terakhir. Kalau isyanya jam 8, jadi hitung aja azan isya dan azan subuh. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Masih satu kamar semua kan? Iya. Nanti masuk. قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. Boleh dia kasih iya. وإن أمره يسير. الطابق الثالث
kota yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi arti dan makna tauhid yang sesungguhnya. Ya, sejarah turunnya wahyu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kita bagaimana Rasulullah digembleng menjadi seorang pribadi yang memiliki karakter yang mulia, termasuk salah satunya adalah Al-Amin. Nafas bahkan mencuci hati Rasulullah, membersihkan hati Rasulullah 2 kali dalam sejarah dengan air Zam-Zam ketika beliau kecil dan sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Kepada kita semua ada proses tazkiyatun nafas. Jadi sangat cocok apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, ujian-ujian itu bersifat kolektif, ya, secara bersama suku yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar juga, yaitu di suku Quraisy. Rasulullah mendapatkan intimidasi, ya, mendapatkan bahwa ketika kita sudah mengucapkan iman dengan lisan, nah disitulah Allah menguji kita naik di levelnya, gitu. Karena kalau tidak pernah diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Ini siapa? Bu. kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah namanya Jabal Nur, dan di situ ada Gua Hira. Kita di bawah ada replika miniatur dari Jabal Nur, dan tempat kita sekarang musim wahyu di kaki gunung Jabal Nur seperti ini. Di video di depan kita akan berkenalan dengan Jabal Nur dan juga Gua Hira. Baik jamaah semua, musim wahyu ini berada di bawah kaki gunung Jabal Nur atau Gunung Hira namanya, dan dia berjarak 4 km dari Masjidil Haram. Sekarang kita lihat luas dari Jabal Nur, yang dia punya luas sekitar 1.770.000 meter persegi. Tingginya sekitar 634 meter di atas permukaan laut. Dan dilihat jamaah di puncak Jabal Nur di atas ada dataran seluas 200 meter persegi. Seperti ini jamaah sekalian ya. Di puncak di atas Jabal Nur seperti ini. Kemudian jamaah di mana letak Gua Hira? Baik, ibu jamaah sekalian di sini jamaah yang ingin ke Gua Hira, kita harus mendaki dulu naik sampai puncak Jabal Nur. Sampai dataran di puncak tadi kita masih harus turun lagi sedikit baru sampai di Gua Hira. Jadi kita naik dari arah sana, naiknya dari arah sana sampai di puncak, di atas turun lagi sedikit baru sampai di Gua Hira. Sekarang kita lihat jamaah luas dari Gua Hira. Gua Hira ini jamaah punya luas, bagian pintunya sekitar tinggi laki-laki dewasa. Bagian dalamnya kecil sekitar 5 meter persegi, bisa masuk 3 sampai 4 orang di dalam. Dan di ujung depan Gua Hira ada celah terbuka, lubang kecil menghadap ke kota Mekah, arah kiblat. Baik, selesai jemaah videonya. Ada replika Gua Hira yang dibuat sama persis seperti yang asli. Bapak seperti Pak, coba lagi buat seperti ini kanan. Boleh masuk dalam, boleh ambil gambar, boleh foto, boleh video. Yang dibuat sama seperti yang asli. Dibuat seperti itu. Boleh ke dalam, dilihat-lihat dalam juga boleh ya. Foto video boleh dalam, silakan ya. Jangan lama-lama dalam gua ibu-ibu, naik turun wahyu lama-lama dalam gua itu ya. Jangan boleh gua yang masih dalam gua, jangan mulai selanjutnya ya. Jangan menyusul. Baik, saya mulai di sini. Jangan semua tulisan di sini menjelaskan keutamaan kemuliaan dari istri pertama Nabi, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Setelah Nabi menerima wahyu di Gua Hira, sebaik-baik wanita pada zamannya yaitu Maryam, dan sebaik-baik wanita pada zaman yang lain yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Hadis lain menyebutkan Khadijah salah satu dari 4 wanita yang paling mulia nanti di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin para wanita di surga. Itu Khadijah, Maryam, Asiyah, istri dari Fir'aun, dan juga Fatimah binti Muhammad. Hadis yang kedua menyebutkan Khadijah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari malaikat Jibril. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Nabi SAW pulang ke rumah,
Kemudian malaikat Jibril turun datang kepada Nabi SAW dan berkata kepada Nabi, wahai Nabi, nanti istrimu Khadijah akan mendatangimu sambil membawakan, menyiapkan makanan atau minuman. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi kepada Nabi, nanti ketika istrimu Khadijah sudah tiba datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya. Disebutkan dalam hadis, faqra alaiha salam min rabbiha wa minni, sampaikanlah salam kepadanya, kepada Khadijah, dari Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan dari saya yaitu malaikat Jibril, dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah, di surga sudah disiapkan sebuah rumah yang terbuat dari permata, dari perhiasan, yang tidak ada kebisingan dalamnya, teman sekalian. Masya Allah, saking mulia beliau sebagai istri yang solihah, yang berbakti kepada suaminya, mengorbankan seluruh jiwanya, hartanya, seluruh hidupnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu tangga mulai mendaki, kemudian ke arah kiri sebelah sana, sampai di puncak dataran, turun lagi sedikit, baru sampai di Gua Hira, teman sekalian. Dan ini 24 jam ya, gratis percuma. Kamu boleh naik ke atas, silakan. 24 jam. Malam juga boleh naik ke atas, silakan. Iwan.